Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul sahamnya PT Pertamina yang apakah masih murah, harganya 300-an rupiah, dan potensi bagi dividen hingga 9% di tahun 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oke, saat ini kita akan membahas saham Elsa atau PT El Nusa. Sekilas kita lihat tentang informasi kepemilikan saham. Saham ini dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Energi sebanyak 51,10% dan 48,9% dimiliki oleh masyarakat. Itu artinya pemegang mayoritas saham Elsa merupakan PT Pertamina. Ini merupakan beberapa tantangan bisnis dari perusahaan yang terdiri dari berbagai aspek. Untuk aspek pertama yaitu ESG, yaitu perubahan iklim dan cuaca ekstrim serta transisi energi. Tantangan dari sisi legal, rencana umum energi nasional dan akselerasi, serta status El Nusa sebagai perusahaan afiliasi. Tantangan dari aspek teknologi, paradigma intelligent oil fields dan pengembangan teknologi masa depan. Tantangan dari sisi sosiologikal yaitu tenure dan generasi Z. Tantangan dari sisi ekonomi, pertumbuhan GDP, tingkat inflasi, dan kurs. Serta tantangan dari sisi politikal, kondisi geopolitik, dan program sinergi Pertamina Group. Nah, ini merupakan strategi yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, pengembangan SDM untuk keuntungan jangka panjang. Kedua, optimasi proses untuk memperoleh daya saing. Ketiga, pengembangan bisnis untuk mengakselerasi pertumbuhan. Dan yang keempat, meningkatkan profitabilitas dan stabilitas finansial. Nah, ada yang menarik tentang saham Elsa ini. Ini merupakan data yang saya ambil berdasarkan annual report tahun 2022. Mengingat data tahun 2023 belum terbit, jadi kita gunakan saja data tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan ini bisa dikatakan mampu mencetak kinerja yang bisa dikatakan hampir setara dengan target yang mereka tetapkan, baik itu dari aspek neraca seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, serta dari aspek income statement untuk komponen pendapatan dan laba bersihnya. Kamu bisa lihat di sini bahwa ada perbandingan terkait pencapaian realisasi terhadap target tahun 2022 dan proyeksi terhadap tahun 2023. Tentu saja kita harus menunggu data di laporan tahunan tahun 2023 untuk memperoleh informasi terupdate-nya. Tapi berdasarkan data terakhir yang kamu bisa lihat, bisa dikatakan manajemen El Nusa ini memiliki komitmen untuk mencapai target yang telah mereka tetapkan. Nah, kita masuk kepada pembahasan intinya, yaitu pembagian dividen. Ini merupakan histori pembagian dividen dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2018. Ada hal yang menarik yang kamu bisa lihat di sini. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 dan 2023, rasio pembagian dividennya mengalami peningkatan. Dari yang awalnya 15%, 25%, 30%, hingga kini 50%. Itu artinya setengah dari pencapaian laba perusahaan dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang sahamnya. Nah, ini merupakan informasi tentang dividen yang dibagi di tahun 2023 untuk laba bersih tahun 2022. Perinciannya sebagai berikut. Sebesar 189,03 miliar atau 50% dari laba bersih tahun buku 2022 ditetapkan sebagai dividen tunai. Itu artinya untuk tahun 2023 juga dibagi dividen sebesar 50% dari labanya. Dengan kata lain, sudah 2 tahun terakhir, Elsa ini membagi dividen dengan payout ratio 50%. Sehingga jika kita asumsikan di tahun 2024 nanti akan ada nominal yang sama dari aspek persentase proyeksi dividennya, maka dengan proyeksi EPS yang naik sekitar 32%, itu berarti yield dividen akan naik menjadi 8,7% menggunakan harga saham Rp396. Tapi ingat, ini juga masih proyeksi dengan mempertimbangkan apabila payout rasionya sama. Kita tunggu saja untuk informasi pastinya saat RUPS nanti. Apakah bisa lebih tinggi atau apakah bisa lebih rendah. Nah, sekarang kita bahas beberapa pertanyaan saat public expose. Pertanyaan pertama, mengapa perseroan menghentikan penawaran sukuk? Berapa target capex tahun depan dan dari mana sumber pendanaannya? Di sini kamu bisa lihat bahwa manajemen menjawab seperti ini.
Target Capex tahun 2024 di kisaran 520 miliar. Namun target tersebut tidak menutup kemungkinan dapat bertambah seiring dengan kebutuhan pengembangan bisnis baru di luar rencana kerja yang memerlukan pendanaan. Nah, ini merupakan catatan penting. Apabila Capex perusahaan bertambah, maka ada kemungkinan pembagian dividennya mengalami penurunan karena dana yang mereka butuhkan itu akan dialokasikan sebagai Capex. Tapi kita tidak tahu apakah nominal ini merupakan nominal yang pasti dikeluarkan oleh perusahaan atau tidak. Kita tunggu saja untuk informasi pasti tentang dividen seperti apa di RUPS nanti. Semoga saja dividen payout rasionya sama dengan tahun sebelumnya atau mungkin bisa mengalami peningkatan. Pertanyaan kedua, faktor apakah yang menyebabkan net profit Elsa tumbuh 40% hingga September tahun 2023 padahal revenue-nya hanya tumbuh 5%? Perusahaan menjawab seperti ini. Perusahaan telah melakukan efisiensi dari sisi operasional sehingga net profit meningkat 20%. Perseroan yakin bahwa peningkatan net profit disebabkan oleh beberapa faktor, terutama revenue maupun efisiensi yang dilakukan pada cost. Perseroan berharap di tahun 2024 dapat meningkatkan revenue dan juga melakukan efisiensi cost. Jadi di sini ada dua hal yang mereka lakukan. Yang pertama tentu saja mendongkrak pendapatan hingga bertumbuh, dan yang kedua melakukan efisiensi dari sisi operasional. Ini merupakan hal yang menarik karena dengan adanya efisiensi tentu saja akan berdampak kepada peningkatan laba secara keseluruhan. Tapi hal ini tidak bisa dikatakan dapat dilakukan dalam jangka panjang. Mengingat perusahaan juga tetap harus meningkatkan pertumbuhan revenue-nya atau pendapatan agar laba perusahaan bisa tumbuh secara optimal maupun konsisten dari tahun ke tahun. Nah, sekarang kita lihat sekilas tentang kinerja Elsa berdasarkan data Desember tahun 2023. Pertama dari aspek kasnya dengan nominal sekitar 2 triliun rupiah yang mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan total liabilitasnya, perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutang jangka pendeknya. Ini merupakan suatu catatan penting. Dari total liabilitas 5,1 triliun, mayoritasnya berasal dari hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sehingga mereka harus butuh sumber dana yang lain di luar saldo kasnya apabila ingin melunasi seluruh hutang jangka pendek dengan nominal 4,2 triliun rupiah. Sekarang kita bandingkan dengan ekuitasnya. Perusahaan punya ekuitas 4,4 triliun rupiah, tapi mereka punya liabilitas 5,1 triliun rupiah. Itu artinya hutangnya lebih besar dibandingkan modal yang mereka miliki, sehingga berdampak pada rasio debt to equity ratio dengan angka di atas 100%. Mayoritas ekuitas perusahaan berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan penggunaannya. Nah, sebagai catatan penting, kamu bisa mempertimbangkan juga dari aspek risikonya apakah perusahaan ini masih menarik untuk dibeli atau tidak. Mengingat perusahaan ini memiliki jumlah hutang atau liabilitas yang lebih besar dibandingkan modal yang mereka miliki. Apalagi ditambah mereka memiliki hutang jangka pendek yang jauh lebih besar dan mendominasi total liabilitasnya. Selain itu, saldo kas yang mereka miliki belum mampu mengcover seluruh hutang jangka pendeknya. Kita masuk kepada net income-nya. Kamu bisa lihat bahwa pendapatan perusahaan sedikit mengalami peningkatan di tahun 2023 sehingga menyebabkan laba brutonya mengalami pertumbuhan. Dari aspek beban penjualan dan beban umum administratif juga mengalami peningkatan, tapi ada pendapatan lain-lain yang mengalami penurunan, sehingga laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tapi jika dilihat secara keseluruhan, perusahaan masih mampu menumbuhkan labanya di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, baik itu dari aspek peningkatan pendapatan maupun efisiensi biaya. Kemudian kita bahas dari aspek probabilitasnya. Dalam 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikan saham Elsa adalah 50%. Artinya 5 tahun mengalami peningkatan dan 5 tahun mengalami penurunan. Peningkatan terbesar ada di tahun 2016 sebanyak 68% dan 2023 sebanyak 24%. Sebaliknya, penurunan terbesar di tahun 2015 sebanyak 63% dan tahun 2021 sebanyak 21%. Nah, sejak periode Januari sampai Desember, kamu bisa lihat bahwa saham ini cenderung naik di bulan April dan di bulan Oktober. Sebaliknya, saham ini cenderung turun di bulan Maret dan di bulan November. Berikutnya kita bahas terkait harga saham. Ini merupakan data harga saham dalam 5 tahun terakhir.
kamu bisa lihat bahwa kinerja harga saham Elsa bisa dikatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Meskipun harga saat ini bukan all time high-nya, tapi bisa dikatakan cukup baik kepada pemegang sahamnya yang sudah membeli saham ini sejak tahun 2020. Tapi bagi mereka yang membeli saham ini sekitar tahun 2019 mungkin belum merasakan capital gain yang maksimal, atau mungkin saat ini juga belum balik modal. Kemudian kita bahas dari aspek PBV-nya. Kamu bisa lihat bahwa historical PBV saham ini selama 5 tahun adalah 0,61 kali. Dan saat video ini dibuat, diperdagangkan sedikit di atas rata-rata PBV, yaitu 0,65 kali. Dulunya sempat di atas PBV 0,84 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,38 kali. Untuk harga saat ini bisa dikatakan Elsa diperdagangkan sedikit di atas rata-rata historical PBV-nya, sehingga hal ini juga harus kamu pertimbangkan. Apakah sudah tepat membeli di harga saat ini atau menunggu hingga harganya menjadi lebih murah lagi? Demikianlah pembahasan singkat saham Elsa. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.